Berita malam ini kita akan bahas soal kepala daerah yang plesir saat wilayahnya dilanda banjir. Bayangin warganya lari-lari menyelamatkan diri, pemimpin daerahnya malah lari ke luar negeri sama istri. Warganya panik kebanjiran, kepala daerahnya sibuk atur perjalanan. Dan mirisnya di saat berita bencana dan laporan korban muncul tanpa henti, kepala daerahnya sibuk posting bareng travel agency pakai kode merayakan ultah sang istri. Mungkin dia mikir urusan menyelamatkan warga bisa ntar aja. Tapi kalau ultah istri tertunda bisa bencana. Buat dia. Pemimpin bukannya hadir di lokasi membuat langkah strategis, malah hadir di feed Instagram upload foto romantis. Manis, tapi miris. Jadi begini ceritanya begini. Di saat semua pihak kelabakan menangani bencana, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS malah cabut umroh bareng istrinya. Alhasil kelakuan Mirwan dirujak netizen. Jangankan netizen, Gubernur Aceh, Kementerian Dalam Negeri, DPR, bahkan Presiden juga marah. Ya pantas marah, daerahnya lagi bencana dia asik ziarah. Rakyat lagi butuh pemimpin yang turun ke lapangan, bukan pemimpin yang jago naikin postingan. Pemimpin tuh harusnya tanggung jawab. Nah kalau Mirwan jenis pemimpin yang gak mau nanggung tapi suka jawab. Dirujak netizen, klarifikasi, ditanya Mendagri, bikin alasan. Jago ngomong, kerjanya kosong. Omong kosong. Padahal beberapa hari setelah bencana dahsyat melanda Sumatera, Mirwan termasuk kepala daerah yang menulis surat untuk Pemprov, Aceh, dan pemerintah pusat. Dalam suratnya itu, Mirwan mengaku tidak sanggup alias kewalahan menangani bencana di wilayahnya. Setelah surat dikirimkan, justru Mirwan dan istrinya malah pergi umroh. Kabar ini diketahui lewat postingan yang diunggah akun Instagram agen perjalanan yang dipakai oleh Mirwan. Tuh, udah tahu kewalahan. Bukannya stay di tempat menunggu bantuan, malah staycation jalan-jalan. Mungkin Mirwan ini memegang teguh prinsip, kalau yang lain bisa kenapa harus saya? Dalam foto yang diunggah itu, Mirwan dan istrinya berpose dengan latar Ka'bah. Captionnya kasih kode kalau umrohnya bertepatan dengan ulang tahun istri. Pas kampanye, koar-koarnya selalu memprioritaskan kepentingan rakyat. Giliran rakyat butuh bantuan, prioritasnya berubah. Prioritas utama, istri bahagia. Prioritas kedua, istri tetap bahagia. Prioritas ketiga, istri selalu bahagia. Rakyatnya kapan bahagia? Entar aja tunggu istrinya sampai benar-benar bahagia. Akhirnya unggahan ini viral di media sosial, netizen geram, kata kunci Bupati Mirwan dan Aceh Selatan langsung trending. Salah satunya di platform X. Rakyat biasa aja turun ke lapangan jadi relawan. Beneran bantuin korban. Sama anggota Dewan Komisi 1, Endi Patwijaya malah dibilang sok paling-paling. Kadang-kadang kiding-kiding. Kan kita jadi mikir, wakil rakyat masih mikirin rakyat apa enggak sih? Netizen menilai Mirwan gak peka sama situasi darurat yang sedang dihadapi warganya. Pemimpin tuh hadir, bukan malah mangkir. Kuncinya hadir. Mau salah kostum, salah angle, salah angkat, salah ngomong, salah semua nggak masalah. Yang penting hadir di lokasi.
Paling dihujat nggak sampai dipecat. Netizen juga meminta Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Gerindra bersikap tegas. Karena diketahui Mirwan adalah kader Gerindra dan menjabat Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan. Simpelnya netizen yang udah capek cuma ngomel di kolom komentar langsung ngadu ke bos besar. Tor monitor ketua. Anggota lagi kabur ketua. Hingga akhirnya pada 5 Desember kemarin, Sekjen Gerindra Sugiono mengatakan bahwa Mirwan telah resmi dicopot dari jabatan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Gak cuma itu, Presiden Prabowo juga memerintahkan Menteri Dalam Negeri buat copot Bupati Mirwan. Prabowo bilang Bupati Mirwan itu lari dari tugas dan gak bisa ditolerir. Iya, betul. Bayangin tuh, pulang umroh bukannya dapat pahala tambahan, malah dapat surat pencopotan. Dari jabatan partai sudah dipecat. Tinggal tunggu apakah jabatan bupatinya juga bakal dicopot juga. Sebelumnya Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga geram. Pria yang akrab disapa Mualem ini mengaku kalau nggak pernah kasih izin kepada Mirwan buat pergi jalan-jalan. Mualem bilang kalau surat izinnya nggak diteken, tapi Mirwan tetap pergi. Ya sudah, terserah. Simpelnya Mirwan ini terlalu nekat. Ibarat di kantor bos udah bilang perusahaan lagi darurat, karyawan dilarang cuti. Lo tetap ngeyel pergi. Bos lo cuek aja. Ntar juga di WA sama HRD. Terima kasih atas partisipasinya. Awalnya liburan, ujungnya diliburkan. Juru bicara pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA bilang kalau gubernur sudah menetapkan status darurat, maka permohonan izin nggak dikabulkan atau ditolak. Dan Aceh Selatan merupakan salah satu daerah dengan dampak banjir cukup parah. Simpelnya rumah lo udah banjir sepinggang tapi lo nekat izin sama bokap lo buat ngedate sama Ayang. Jangan ngarep bokap lo bilang, iya nggak apa pergi aja. Yang ada dicoret dari kakak lo. Pindah lo ke kakak tetangga. Sementara itu Kabak Prokopim Pemkab Aceh Selatan Denny Heri Safputra bilang tudingan Mirwan meninggalkan rakyatnya tidak tepat. Menurut dia Bupati telah beberapa kali turun ke lokasi sebelum berangkat umroh. Terutama melihat surutnya banjir di wilayah Bakongan Raya dan Trumon Raya. Come on, bukan masalah sudah melihat kondisi apa belum. Itu bencana kan terus bergulir. Kalau cuma udah mengamati kondisi terus dibilang udah kerja, situ pejabat apa pengamat? Korban bencana banjir cuma dilihat doang. Udah kayak ijazah boleh dilihat tapi nggak boleh dipegang. Senada dengan anak buahnya, Mirwan lewat keterangan tertulis beralasan yang sama. Mirwan juga menanggapi soal surat izinnya yang ditolak gubernur. Dia bilang surat dari Gubernur Aceh dia ketahui setelah dirinya berada di Mekah. Informasi dari daerah terlambat diterima karena jaringan telekomunikasi dan listrik di Aceh Selatan sempat padam akibat gangguan listrik di Aceh. Inilah yang menyebabkan adanya miskomunikasi. Udah tahu jaringan komunikasi gangguan, bukannya siaga cari bantuan, malah kabur jalan-jalan. Iya betul. Kayak begini kok bisa terpilih jadi bupati ya? Pas pemilu sibuk cari simpati, giliran terpilih nggak punya empati. Nah benar juga, iya. Udah kayak listrik, laporannya nyala, ternyata masih mati. Gak cuma nyentil kelakuan Mirwan yang cabut umroh saat bencana, Gubernur Aceh Mualem dengan keras memberi pesan buat seluruh jajaran bupati wali kota di Provinsi Aceh yang menyatakan menyerah dalam menangani bencana banjir bandang dan longsor di wilayahnya. Mualem bilang kepala daerah yang cengeng dan gak mampu menangani bencana lebih baik mundur saja. Iya betul. Wah ini susah.
tuh? Pejabat jangankan punya kesadaran buat mundur. Udah dipecat aja masih cari celah biar bisa jabat lagi. Iya, benar. Aduh, pejabat sono. Vietnam. Masa pejabat sini? Iya. Sono apa sini sih? Uye. Mualem juga bilang kalau kepala daerah nggak boleh bersikap main aman atau takut ambil keputusan dalam situasi darurat. Kepala daerah dipilih rakyat untuk bekerja dalam kondisi tersulit sekalipun, bukan untuk mengeluh. Betul. Seolah mengultimatum jajaran kepala daerah yang banyak mengeluh. Mualem melontarkan pernyataan keras bahwa semua harus kerja maksimal tangani bencana, nggak ada alasan apapun kecuali mati. Udah betul itu. Prinsip Gubernur Aceh ini memang top. Tapi banyak pejabat kita itu modelannya sama kayak penonton. Kena lagi. Tiap hari ngeluh melulu. Tapi kerjanya ntar dulu. Balik lagi soal izin pergi Bupati Aceh Selatan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto juga menegaskan Bupati Mirwan gak punya izin pergi umroh. Bima mewanti-wanti semestinya kepala daerah dapat menyesuaikan rencana umroh atau kegiatan di luar ketika wilayahnya membutuhkan perhatian khusus penanganan bencana. Nah iya, bencana ini. Sebenarnya ini bukan soal umrohnya, mau ibadah, mau ziarah itu mulia. Betul. Tapi waktunya nggak pas bencana juga. Nah iya. Kan masih bisa dibatalkan. Betul. Kabur pas ada banjir, nggak cuma rumah warganya yang hanyut, reputasi Anda juga ikut hanyut. Iya, pasti. Sementara Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Beni Irwan memastikan Bupati Mirwan akan diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri. Diketahui tim Itjen Kemendagri sudah standby di Aceh sejak hari Sabtu buat melakukan sejumlah pemeriksaan terkait Bupati Aceh Selatan, mulai dari pemeriksaan administratif kepada jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan hingga memeriksa Bupati Mirwan yang bermasalah. Sampai saya baca ini keputusan hasil pemeriksaan Bupati Mirwan masih dalam proses. Kita tunggu aja keputusannya nanti seperti apa ya. Iya. Cocok langsung periksa biar tahu rasa. Iyalah, benar. Dikira ngurusin banjir bisa WFA. Apa tuh FWFA? WFA, work from Arab. Iya, bisa. Terpisah, Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda berharap Kemendagri memberikan sanksi. Dia menilai tindakan Bupati Mirwan mencederai etika dan kemanusiaan. Bahasa halusnya nih, situ orang apa pohon pisang. Kenapa tuh? Punya jantung tapi nggak punya hati. Iya. Pada akhirnya kisah ini jadi pengingat, jabatan itu soal amanah. Betul. Soal siap hadir saat rakyat sedang susah. Iya, harus. Jangan sampai ketika bencana datang pemimpinnya malah hilang. Iya dong. Bukan terseret arus tapi karena nggak mau mengurus. Ngeri. Rakyat itu nggak nuntut banyak, nggak minta pejabat yang sempurna. Betul. Rakyat juga tahu kalau pejabat itu manusia. Iya. Bukan nabi boy. Iya, pejabat bukan nabi. Rakyat cuma minta pemimpin yang hadir menangani kegentingan. Iya. Bukan cuma hadir lewat postingan tapi hilang di lapangan. Benar tuh, betul. Dan kalau cerita ini masih terulang, maka jangan heran amarah rakyat berubah jadi bencana yang menerjang dan meluluh lantakan kekuasaan yang sewenang-wenang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.